Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa bursa saham Wall Street menghijau pada perdagangan Selasa dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Penguatan didorong oleh rilis data inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan dengan angka CPI naik 2,7% pada Juli, memperkuat harapan pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan depan. Dan kita lihat pada perdagangan Selasa indeks S&P 500 melonjak 1,13%. Ke level 6.445, indeks Nasdaq naik 1,39% menjadi 21.681, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 483 poin atau 1,1% ke level 44.458. Ya, sementara itu bursa ekuitas Eropa berakhir di zona hijau didorong optimisme mengenai gencatan tarif Amerika Serikat, China dan ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve. Sedangkan kejatuhan saham teknologi membatasi penguatan. Indeks Stock 600 ditutup naik 0,21% ke level 547,89. Indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,2% ke level 9.147 dan indeks CAC Prancis meningkat 0,71% menjadi 7.753. Inflasi konsumen Amerika Serikat atau CPI tercatat naik 2,7% secara tahunan pada Juli 2025, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 2,8%. Terkendalinya inflasi kian membuka peluang bagi The Federal Reserve untuk memangkas suku bunga acuan pada September mendatang. Inflasi konsumen Amerika Serikat tercatat naik 2,7% secara tahunan pada bulan Juli 2025. Angka indeks harga konsumen ini lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 2,8%. Biro Statistik Tenaga Kerja mencatat kenaikan ini sama dengan laju inflasi pada bulan Juni 2025. Secara bulanan inflasi naik 0,2% sesuai ekspektasi dan melambat dari kenaikan 0,3% pada Juni. Jika tidak memasuki komponen pangan dan energi yang bergejolak, inflasi inti naik 3,1% year on year pada bulan Juli. Namun angka ini lebih tinggi dari 2,9% pada bulan sebelumnya dan di atas perkiraan 3%. BLS mencatat beberapa kategori harga mengalami kenaikan akibat tarif impor yang lebih tinggi, namun belum memicu lonjakan harga secara luas. Sejumlah analis menilai dampak penuh dari tarif baru kemungkinan baru akan terlihat setelah persediaan barang sebelum tarif habis dan harga penyesuaian mulai berlaku. Adapun data inflasi dirilis di tengah ekspektasi pasar bahwa inflasi yang terkendali dapat membuka peluang bagi Bank Sentral atau The Federal Reserve untuk mengangkat suku bunga acuan pada pertemuan kebijakan September mendatang. Menurut CME Fed Watch Tool, peluang pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin naik menjadi lebih dari 90% setelah rilis data CPI dari sekitar 86% sehari sebelumnya. Berbagai sumber untuk iDXNO. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk menggugat secara hukum terhadap Gubernur The Fed Jerome Powell terkait dengan renovasi gedung pusat Bank Sentral Amerika Serikat. Pernyataan yang disampaikan Trump melalui unggahan media sosialnya tersebut merupakan aksi lanjutan dari kritik terhadap kebijakan The Fed untuk menahan suku bunga acuan. Meski demikian, Trump tidak merinci gugatan hukum seperti apa yang ia maksud dalam unggahannya. Pihak Gedung Putih juga tidak segera menanggapi permintaan penjelasan lebih lanjut terkait pernyataan Trump. Adapun kurva imbal hasil menanjak setelah komentar Trump dengan yield obligasi 10 tahun rebound setelah rilis angka indeks harga konsumen. Sementara itu pekerjaan renovasi gedung The Fed telah menjadi titik api dalam serangkaian tekanan Trump terhadap Powell dan Bank Sentral karena tidak menurunkan suku bunga. Trump diketahui telah berulang kali meminta Powell untuk mengundurkan diri. Trump bahkan beberapa kali mempertimbangkan apakah ia harus langsung memecat Powell atau menunggu hingga masa jabatannya berakhir untuk menghindari guncangan di pasar. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz. Sebelum kita lanjutkan kembali ulasan terkait dengan indeks harga saham gabungan di hari ini, kita cermati terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG pada pembukaan perdagangan Rabu. Pemirsa bisa kita lihat bersama-sama. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, IHSG kembali melanjutkan penguatan 0,7% dan sudah menembus level 7.850. Luar biasa perjalanan indeks harga saham gabungan
kembali menyentuh rekor tertinggi baru di 7.800. Sementara jika kita lihat dari sisi movers ataupun saham-saham yang mencatatkan kenaikan yang menjadi pendorong utama dari IHSG, ada Telkom naik 2%, DSSA naik 2%, Gotoh yang tadi juga sudah sempat diulas ini sudah naik 1,6%, BBYB, BRIS, Astra International, Cuan, PPRE, FUTR. Sementara saham-saham yang masih bergerak melemah ada Toba, DKHH, Koin, CEM, Bull, Suri, BTPS, M-Sky dan juga SLIS. Sementara dari sisi sektoral, pemirsa, kembali sektor teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 1,7%. Sektor cyclical menguat 0,8% dan keseluruhan sektor, pemirsa, terpantau bergerak menghijau. Dan yang paling kecil kenaikannya adalah sektor transportasi yang naik 0,3%. Dan selanjutnya kita lihat posisi bursa Asia pada pagi hari ini. Kita cermati bagaimana kemudian sejumlah indeks utama di bursa Asia. Ya, terpantau jika kita lihat dari bursa Asia pada pagi hari ini, Nikkei menguat 1,3%, Straits Times Index Singapura naik 0,7%, Kospi Korea naik 0,23% dan Hang Seng Hong Kong menguat 0,25%. Kompak mengalami penguatan bursa regional Asia. Sementara kita lihat selanjutnya saham-saham apa saja yang masih masuk dalam rekomendasi analis di hari ini. Ada BBRI, targetnya di level 3950-4160, rekomendasi buy. Astra International, rekomendasi buy. BMRI juga disematkan rekomendasi buy, dan juga Inco yang masuk dalam salah satu saham pilihan di hari ini. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz di hari ini, kita cermati terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan Rabu, di mana IHSG terpantau masih bergerak di zona hijau, bahkan menguat hampir 1% pemirsa, 0,94% ke level 7.863. Dan kita lihat bursa regional jika kita lihat pada pembukaan perdagangan ini masih cukup positif senada dengan apa yang ada di bursa Amerika dan juga Eropa. Sementara kita lihat dari sisi sektoral, teknologi kembali memimpin penguatan naik 2,44%, diikuti infrastruktur, energi, basic industry, cyclical, dan juga sektor-sektor lainnya. Sementara transportasi justru bergerak melemah 0,2%. Dari saham-saham top gainers ada Telkom di sana naik 5,5%. Kemudian ada Raja, DSSA, PTRO, Ratu, Wifi, DKHH, BBYB, Antam dan juga FUTR. Sementara dari sisi top losers, di tengah penguatan IHSG, ada saham seperti Koin, GPRA, Suri, CEM, Bull, BTPS, Jekon, ZYRX, CYBR, ADI, JTP dan juga WEGE. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan First Session Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayong, terima kasih. Sampai jumpa.